Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kalian sehat-sehat juga kan? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini kita masih tetap membahas tentang teks ulasan. Sekarang kita lanjutkan tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. KD yang kita pelajari adalah KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Tujuan pembelajaran mendiskusikan struktur, bahasan, dan isi teks ulasan, produk, karya, atau benda. Yang kedua, mendata keunggulan dan kelemahan atau kekurangan produk, karya, atau benda tertentu sebagai bahan menulis teks ulasan. Yang dibahas dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, yang pertama menganalisis struktur teks ulasan, yang kedua kaidah kebahasaan teks ulasan. Sekarang yang kita bahas adalah struktur teks ulasan, yaitu yang pertama identitas karya. Di dalam identitas karya ini memiliki ciri-ciri pengenal yang dimiliki oleh karya yang diulas. Misalnya pada novel, cerpen, puisi, dan identitas yang dicantumkan adalah judul bukunya atau judul novelnya, penulisnya siapa, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan ketebalan buku. Ini yang tercantum dalam identitas karya. Yang kedua, orientasi. Di dalam orientasi ini merupakan gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Di sini biasanya dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Sinopsis ini disusun berdasarkan kronologis, jadi kronologis dari awal kejadian sampai akhir, itu sinopsis ya. Yang keempat adalah analisis atau tafsiran. Di dalam analisis atau tafsiran di sini adalah unsur-unsur yang terdapat pada teks. Misalnya unsur intrinsik, yaitu tema, alur cerita, penokoh, dan sebagainya, itu tercantum dalam analisis atau tafsiran. Kemudian berikutnya ada evaluasi. Evaluasi ini termasuk dicantumkan di situ kelemahan dan keunggulan buku yang ditulis di dalam teks. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman atau rekomendasi. Di sini ada simpulan dari karya yang ditulis dalam teks ulasan. Sekarang kaidah kebahasaan teks ulasan. Di dalam kaidah kebahasaan teks ulasan yang kita bahas adalah yang pertama kata benda, yang kedua kata sifat, yang ketiga kata kerja, keempat kata rujukan, kelima kata hubung, dan keenam kalimat kompleks, yang ketujuh metafora, dan yang terakhir adalah pernyataan saran. Di sini kata benda yang dibahas adalah pertama menduduki fungsi sebagai subjek atau pelengkap. Contoh, perhatiannya pada saya sangat baik.
Kemudian didahului kata ingkar bukan. Kata benda itu ciri-cirinya dahului kata ingkar bukan. Contohnya, ayah saya bukan pedagang. Pedagang di situ adalah kata benda. Dapat diikuti kata sifat. Contohnya, ibu yang cantik. Ibu subjek, cantik sifat. Lah, ini termasuk ciri dari kata benda. Kemudian yang kedua adalah kata sifat. Ciri-cirinya dapat diberi keterangan pembanding. Misalnya lebih, kurang, paling, lebih pandai, kurang bersih dan sebagainya. Dapat diberi keterangan penguat. Seperti sangat, amat, benar. Sangat pandai, benar sekali. Ya, terlalu mahal. Lah, itu penguatnya ya. Kemudian dapat didahului kata ingkar tidak. Tadi kalau kata benda, kata ingkar bukan, tapi kalau kata sifat, kata ingkar tidak. Gadis itu tidak cantik. Nah, itu ya. Kamar mandi ini tidak kotor. Itu ya, kotor kan kata sifat. Kemudian dapat diulang dengan disertai, maaf ini bukan disertai tapi disertai imbuhan senya. Dapat diulang dengan disertai imbuhan senya. Contoh, kalian harus belajar sebaik-baiknya. Baik kan kata sifat ya, diulang sebaik-baiknya. Kemudian dalam kalimat kata sifat berfungsi sebagai keterangan bagi kata benda. Misalnya, anak ini nakal. Tutur katanya lembut dan sebagainya. Itu yang dijelaskan dalam ciri-ciri kata sifat. Sekarang kata kerja. Kata kerja di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menempati fungsi predikat dalam kalimat. Predikat. Saya menulis di depan kelas. Menulis adalah kata kerja. Mengandung makna perbuatan, proses atau keadaan ya. Mengandung makna perbuatan. Kata kerja itu perbuatan. Menulis, melakukan kegiatan menulis. Kemudian tidak dapat didahului kata paling. Contoh, anak itu paling bekerja, nggak bisa ya, nggak bisa, salah. Jadi nggak bisa didahului kata paling. Paling menulis nggak boleh, salah. Makanya tidak bisa didahului dengan kata paling. Dapat didahului kata keterangan akan, sedang dan sudah. Adikku sudah bangun. Kemudian dapat didahului kata ingkar tidak. Kelas 8 tidak belajar hari ini. Belajar kata kerja. Kemudian dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Dapat bersihkan papan tulis ini. Nah, itu ya. Itu ciri-ciri kata kerja. Sekarang kata rujukan, yaitu kata yang merupakan keterangan lanjut dan merujuk pada partisipan tertentu yang bisa berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Contoh, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid kami yang ceramah adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, beliau penceramah terkenal. Beliau ini termasuk rujukan. Itu contoh.
Sekarang kata hubung atau konjungsi. Di sini ada konjungsi penerang, ada konjungsi temporal, ada konjungsi penyebab. Konjungsi penerang yang dipakai dalam kalimat konjungsi penerang adalah bahwa, yakni, yaitu. Kalau temporal, sejak, semenjak, ya. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang Husain mulai berubah. Nah, itu contohnya. Konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, karena, sebab, dan sebagainya, itu konjungsi penyebab. Berikutnya adalah yang keenam, kalimat kompleks atau majemuk. Anak-anak, ini ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat. Di dalam majemuk setara itu biasanya memiliki hubungan sederajat atau setara. Biasanya menggunakan kata hubung bisa dan, bisa atau. Contoh, dia memiliki otak yang cerdas dan selalu ingin tahu. Kata penghubungnya adalah dan. Itu majemuk setara atau sederajat. Sekarang majemuk bertingkat. Pada kalimat ini hubungan antar unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya menduduki, ada induk kalimat, ada anak kalimat. Itu kalau majemuk bertingkat biasanya menggunakan kata penghubung ketika ayah berangkat ke kantor, ketika ibu memasak di dapur. Nah, itu majemuk bertingkat, hubungannya tidak sederajat, ya. Kemudian sekarang yang ketujuh, metafora. Metafora yaitu pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Itu metafora. Contoh sekarang, pemuda adalah tulang punggung negara. Di situ yang dinamakan metafora tulang punggung, ya. Berarti sebagai apa? Tulang punggung sebagai penyangga keluarga, ya, tulang punggung yang bekerja keras dalam keluarga, tulang punggung. Perpustakaan adalah gudang ilmu. Nah, di situ gudang ilmu adalah tempat untuk memperoleh ilmu. Itu persamaan, ya. Makanya metafora itu dikatakan apa? Perbandingan atau persamaan. Itu contoh dari metafora. Kemudian pernyataan saran, ya. Yang ke-8, pernyataan saran. Di sini dalam pernyataan saran ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kata hendaknya itu termasuk saran. Sebaiknya kalian harus lebih hati-hati dalam menghadapi masalah ini. Nah, kata sebaiknya di situ termasuk pernyataan saran. Demikian penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik. Anak-anakku, cukup sekian. Kiranya apabila kalian belum jelas, nanti bisa menghubungi lewat WA suara, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.